begitu panasnya demam asmara. Mulut pun pipi, 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 suhu lidah pun keluh, karena cici. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap anggota KKB Puncak Jaya bernama Oni Enumbi alias Mamberamo alias Bumiwalo. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan korupsi harus dihentikan di Indonesia. Halo, selamat malam saudara, berjumpa lagi dalam Klik Indonesia Malam. Selain dua sorotan utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi pilihan untuk menemani istirahat malam Anda. Bersama saya Farhan Rahman, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Mengawali Klik Indonesia Malam hari ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap anggota KKB Puncak Jaya bernama Oni Enumbi alias Mamberamo alias Bumiwalo. Oni ditangkap di area Warung Biru depan Polres Puncak Jaya, Kota Mulia pada Rabu 27 November 2024. Kaops Damai Karten 2024, Brigjen Polisi Faisal Ramadhani menyatakan, KKB Oni Enumbi alias Mamberamo alias Bumiwalo merupakan KKB Puncak Jaya yang dipimpin oleh Ternus Enumbi. Oni Enumbi ditangkap oleh tim di area Warung Biru depan Polres Puncak Jaya, Kota Mulia pada Rabu 27 November 2024 pukul 11.15 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Karten 2024, Kombes Polisi Bayu Suseno menyatakan Oni Enumbi masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak Jaya. Oni terlibat dalam penembakan dan pembunuhan personel Satgas Elang pada 17 Maret 2024 di Kampung Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Saat ini Oni Enumbi telah ditahan di Posko Satgas Operasi Damai Karten 2024 di Puncak Jaya. Tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami perannya dalam berbagai aksi kriminal yang telah dilakukannya di Kabupaten Puncak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar sayembara untuk menemukan buronan kasus korupsi Harun Masiku. Marwarar Sirait mengaku geram dan menyiapkan 8 miliar rupiah bagi yang berhasil menangkap Harun Masiku. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengaku geram. Bertahun-tahun buronan Harun Masiku belum tertangkap. Marwarar yang juga politikus siap menyediakan hadiah 8 miliar rupiah bagi yang menemukan Harun Masiku. Marwarar menilai negara tidak boleh kalah dengan koruptor dan tidak boleh ada satu orang pun yang kebal hukum di Indonesia. Mantan politikus PDI Perjuangan ini menganggap masyarakat merespon positif inisiatif yang ia lakukan. Langkah ini bisa membuat kasus ini kembali menjadi perhatian lagi. Harun Masiku adalah tersangka kasus suap kepada pegawai negeri untuk penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024 di Komisi Pemilihan Umum. Harun Masiku telah menjadi buron atau masuk daftar pencarian orang KPK sejak 17 Januari 2020. Harun menjadi tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Suap ini ditenggarai agar Harun dapat menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal pada Maret 2019. Namun, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam DPO.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi sayembara penangkapan buronan Harun Masiku yang digelar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. KPK memastikan sampai saat ini masih berupaya menangkap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, Johanis Tanak mengapresiasi sayembara penangkapan buronan Harun Masiku yang digelar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Johanis Tanak menilai yang dilakukan Menteri PKP adalah hal baik karena Marwarar berani mengorbankan hartanya demi tertangkapnya Harun Masiku. Marwarar bahkan menyediakan hadiah 8 miliar rupiah bagi mereka yang berhasil menangkap Harun Masiku. Uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia. KPK menilai sayembara tersebut merupakan salah satu upaya mendukung penegakan hukum. Kasus Harun Masiku terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang terjerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai 600 juta rupiah dari mantan calon legislatif PD Perjuangan itu. Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga saat ini. Wahyu Setiawan mendapat pembebasan bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK, juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik KPK. KPK juga telah mencegah 5 orang bepergian ke luar negeri yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Presiden Prabowo Subianto menegaskan segala bentuk praktik korupsi harus dihentikan di Indonesia. Kepala negara juga menyatakan tidak akan ada toleransi bagi jajaran pemerintahannya yang melakukan korupsi selama masa kepemimpinannya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Presiden juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada jajarannya yang melakukan praktik korupsi selama masa kepemimpinannya. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan korupsi, judi online, penyelundupan, dan penipuan telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Banyak kekayaan negara yang hilang sehingga rakyat banyak dirugikan. Karena itu pemerintah bertekad untuk terus memperbaiki kehidupan seluruh masyarakat, mulai dari para guru, petani, pekerja, dan nelayan. Seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik, dan kualitas hidup yang baik memerlukan pemerintahan yang bersih. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintahannya bertekad memperbaiki kondisi tersebut dengan langkah-langkah strategis dan tegas. Ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian meter. Para warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena takut terjadi banjir susulan. Warga Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur mulai menyelamatkan barang-barang miliknya setelah luapan Kali Ciliwung merendam pemukiman warga yang mencapai 3,5 meter pada Kamis dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsikan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi agar aman dari banjir. Sulitnya proses evakuasi membuat warga harus menggunakan alat bantu seperti pelampung guna mengevakuasi anak, bayi, dan orang tua. Terus jadi ini udah ada bantuan belum, Bu? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Dari pihak
pemerintah atau apa segala macam Ya, belum belum ada. ada Pak. Mungkin banjirnya baru ini kali yang bisnisnya. Kira-kira kedalaman sampai berapa Bu, hampir rumah Ibu? Saya mah udah kalau saya mah belakang pinggir kali, jadi ya mungkin di dalam kali ya Pak ya. Saat ini ketinggian air terus meningkat. Warga telah mengungsi ke sekolah SDN 01 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan TVRI melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di beberapa lokasi di Jakarta. Wapres menekankan pentingnya koordinasi antar pihak dalam penanganan banjir akibat curah hujan tinggi maupun rob yang kerap melanda Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di sejumlah daerah di Jakarta. Lokasi pertama yang dikunjungi Wapres adalah kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Daerah tersebut mengalami banjir setinggi 2,5 meter akibat luapan Sungai Ciliwung. Setelah meninjau lokasi banjir, Wapres Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di SDN 01 Kebonpala. Wapres membagikan sembako serta memberikan hadiah kepada anak-anak di tenda pengungsi. Setelah di Kampung Melayu, Wapres Gibran mengunjungi daerah Bidara Cina, Cawang, Jakarta Timur. Di daerah ini, ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Selain mengunjungi daerah yang banjir akibat luapan air sungai, Wapres Gibran juga mengunjungi daerah Muara Angke yang dilanda banjir rob. Wapres menekankan pentingnya kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi ancaman banjir. Wapres juga mendorong dibentuknya sistem penanganan banjir jangka panjang. Wapres mengimbau agar pompa-pompa air berfungsi secara optimal dan memastikan aliran sungai serta kebersihan selokan terus terjaga. Wapres juga menegaskan bahwa langkah penanganan banjir harus dirancang dengan visi jangka panjang, termasuk pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. OECD berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD Matthias Cormann lakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pertemuan tersebut membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD bersama 38 negara anggota lainnya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menjelaskan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 5,2% pada tahun 2025. Ada proses mengenai aksesi Indonesia dan proses ini sedang berproses dan tentu nanti kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain. Sementara itu, Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann menyatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, meski sudah menyatakan bergabung dengan BRICS. Ia menyatakan proses penerimaan Indonesia menjadi anggota penuh OECD tidak mengalami hambatan. Namun hanya ada beberapa proses yang harus ditempuh Indonesia sebelum resmi menjadi anggota. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 17,51 triliun rupiah untuk merehabilitasi dan merenovasi sekolah-sekolah yang rusak pada tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 10.440 sekolah negeri maupun swasta. Cukup. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya fasilitas sekolah yang layak dan aman untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata. Pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah.
Kepala negara menjelaskan dana tersebut untuk merehabilitasi dan renovasi sekitar 10.440 sekolah negeri dan swasta. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan dana tersebut akan disalurkan langsung ke sekolah-sekolah melalui transfer tunai untuk kemudian dikelola secara mandiri oleh masing-masing sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola. Sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan digelontorkannya anggaran tersebut, ia menekankan tidak boleh ada lagi bangunan sekolah yang tidak layak atau tanpa fasilitas sanitasi yang memadai. Pemerintah terus bekerja keras agar anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengapresiasi rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Hasto mengungkapkan PDIP berhasil menang di sejumlah daerah pada Pilkada 2024. Hasto mencontohkan PDIP bisa menang di Kota Depok yang menjadi basis Partai Keadilan Sejahtera. Selain Kota Depok, Hasto mengungkapkan PDIP bisa menang di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Gunung Kidul yang kerap kali dimenangkan oleh Partai Golkar. Hasto menilai hal ini dapat tercapai karena rakyat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku senang dengan kemenangan pertama PDIP di Provinsi Riau. Hasto menilai kemenangan ini menunjukkan PDIP dapat memperluas dukungan masyarakat. Usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades? Iya Bu. Itu anaknya siapa? Itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun. Melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Malam. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Terlebih saat ini perkembangan teknologi makin pesat, salah satunya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam pengembangan ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Minta ampun gitu ya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, salah satunya dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ekonomi digital menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Namun untuk mencapainya, masyarakat harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi khususnya dalam penggunaan kecerdasan buatan termasuk industri, perusahaan, UMKM, dan lain sebagainya. Wamenkom Digi mengatakan masyarakat Indonesia harus dengan bijak dan sebaik-baiknya memanfaatkan kecerdasan buatan agar prediksi perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat pada tahun 2030 dapat terrealisasi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital kita. Jadi semakin banyak mereka yang terlibat di dalam industri digital, maka pertumbuhan yang kita harapkan bisa membantu ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan 8% itu mudah-mudahan bisa tercapai ya. Wamenkom Digi Nezar Patria mengatakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan harus digunakan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia sehingga nantinya dapat terus menciptakan pembukaan lapangan kerja baru yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nezar Patria menilai kolaborasi lintas sektor dan memastikan adopsi kecerdasan buatan yang bertanggung jawab sebagai strategi yang tepat untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penunjukan pelaksana tugas baru di Komdigi merupakan efek dari struktur organisasi dan tata kerja. Para pelaksana tugas akan kembali dievaluasi 3 bulan mendatang. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pergantian nama kementerian membuat adanya perubahan direktorat di Komdigi. Contohnya Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika atau APTIKA yang akan mengalami perombakan menjadi 3 direktorat baru. Nezar Patria mengatakan pelaksanaan tugas tersebut akan ditugaskan selama 3 bulan ke depan atau sebelum adanya keputusan Presiden terkait pelantikan pejabat baru di Kementerian Komdigi. Saat ini direktorat baru yang berada di Komdigi dikelola oleh pejabat pelaksana tugas atau PLT agar program yang ada tetap berjalan. Struktur di Komdigi, misalnya kalau yang lama Dirjen Aptika ya, Direktorat Jenderal Aptika itu di struktur yang baru kan dipecah menjadi 3. Nah, karena dia struktur yang baru, karena kan mesti ada siapa pengelolanya. Nah, karena itu dibuat PLT gitu. Nah, PLT, nah nantinya sampai kemudian turun Kepres yang untuk mengangkat secara definitif. Wamenkom Digi Nezar Patria mengatakan dalam PP nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital terdapat 5 direktorat jenderal di bawah Komdigi. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terus berkembang dan semakin banyaknya pendatang ke kawasan IKN, membuat para pengusaha jasa cuci pakaian di kawasan IKN menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Jasa cuci pakaian atau laundry sudah tak asing bagi masyarakat umum. Namun, jasa yang sangat membantu dalam aktivitas sehari-hari ini bermunculan di kawasan Ibu Kota Nusantara dan menjadi sebuah usaha yang menjanjikan. Para pekerja konstruksi, para pendatang yang melakukan perjalanan bisnis, dan sebagainya sangatlah terbantu dengan hadirnya jasa penyedia cuci karena dapat mengefisiensikan waktu. Ahmad Ali, seorang penyedia jasa cuci pakaian mengatakan ada peluang yang menjanjikan dengan hadirnya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar, usaha yang dirintisnya sejak 1 tahun lalu ini pun mendapat respon baik dari masyarakat sekitar dan pekerja konstruksi, bahkan menarik perhatian salah satu penginapan untuk bekerja sama dengannya untuk menjadi mitra. Dalam sehari, jasa penyedia cuci pakaian ini bisa menampung hingga 250 kg. Bahkan ketika peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus lalu, usahanya menampung sekitar 450 kg cucian dalam sehari dengan biaya Rp12.000 per kilogramnya. Kalau dampaknya dengan IKN, saya sih sungguh senang sih dengan dampaknya IKN karena
banyak para karyawan konstruksi IKN itu datang, ya kan, walaupun silih berganti, tapi alhamdulillah dengan adanya IKN ini karyawan bisa ngelondri ke tempat saya juga sih sebenarnya. Cuma dengan adanya IKN ini bagi masyarakat juga sangat senang dengan adanya IKN ini, karena untuk membuka peluang ya, seperti saya UMKM kan, ya alhamdulillah bisa memberdayakan juga warga-warga lokal. Itu aja sih. Ali menambahkan, walau usaha ini menjadi peluang dan mudah dijalani, dirinya berharap pemerintah setempat memperhatikan usaha kecil yang dimilikinya, salah satunya mengenai saluran air bersih agar mempermudah usahanya. Tim redaksi TVRI Ibu Kota Nusantara melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Malam edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Farhan Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Di Bali sudah berkembang seni kerajinan perak itu sejak zaman kerajaan dulu. Kita juga banyak belajar dari turis-turis asing yang datang ke Bali dan membawa teknologi seni kerajinan perak. Kita memadukan antara teknik tradisional itu dengan teknologi modern dari luar negeri. Uniknya seni kerajinan perak di Celuk khususnya ini, pasar terbesar kami justru dari luar negeri. Utamanya itu ada dari Amerika, Australia, dan Eropa. Nah, sementara untuk di lokal sendiri baru berkembang akhir-akhir ini. Produk Indonesia sudah banyak diterima di luar negeri. Jadi kita harus bangga menggunakan produk kita sendiri. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami
Sacramento Kings kalahkan tuan rumah Minnesota Timberwolves 115-104. Selamat malam pecinta olahraga. Senang sekali saya Tesya Ikrima bisa kembali hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 29 November 2024. Serangkaian informasi terbaru dari dunia olahraga dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan saudara, kita awali informasi pertama dari dunia sepak bola. Pemirsa, dari Liga Champions, Liverpool sukses membuat kejutan dalam laga Big Match di pekan kelima Liga Champions Eropa 2024-2025. Mencampur Real Madrid di Anfield Stadium, The Reds sukses menaklukkan sang juara bertahan dengan skor telak 2-0. Sebab kedua tim menurunkan skuad terbaik mereka untuk bersaing merebut 3 poin. Kita beralih ke Liga Eropa. Manchester United bertekad mengincar kemenangan kedua mereka di kompetisi Eropa kalau menghadapi wakil Norwegia pada Klimt. Kemenangan tentunya menjadi target utama anak asuhan Ruben Amorim guna mengamankan posisi di klasmen. Manchester United akan menyambut tamunya Bodo Glimt dalam lanjutan UEFA Europa League. Dalam laga ini Manchester United berhasil mencetak gol terlebih dahulu dengan melepaskan 11 tembakan dan 4 diantaranya tepat sasaran serta menguasai bola